kita sendiri. Dan kita hanya meminta pertolongan kepadanya dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang tidak pernah berhenti membisikkan keburukan. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan, sejuta ustadz kita datangkan tidak akan pernah bisa memindahkan dia dari kesesatannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini di akhir bulan Muharram kita menghadiri sebuah akad nikah. Kenapa kita ada di dunia ini, jamaah? Bagaimana ceritanya kita bisa sampai di tempat yang penuh dengan petaka? Ya, hari ini kita menghadiri pernikahan, mungkin besok kita akan menghadiri pemakaman. Hari ini ada yang dilahirkan dan hari ini pula ada yang mati. Hari ini ada yang sehat, tapi juga banyak yang sakit. Hari ini ada yang tertawa, tapi hari ini pula ada yang menangis. Hadhihi dunya. Kita tidak akan pernah merasakan kesenangan yang terus-terusan di muka bumi ini. Cerita kita bermula dari cerita Nabi Adam alaihi salam bersama istrinya yang digodain iblis di surga. Iya, cerita ini bermula dari surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada kesusahan di sana. Tapi akhirnya kita harus mendapati segala ketidaknyamanan dalam kehidupan ini. Sebuah dosa yang menyebabkan Nabi Adam bersama Hawa diturunkan ke muka bumi ini. Allah berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kita semua ingin balik ke surga. Ya, hari ini Mahmud bahagia, mungkin besok engkau bersedih. Hari ini mertuamu berbahagia, tapi entah sore ini mungkin akan bersedih. Siapa saja yang ingin kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini, satu syaratnya, Allah sudah turunkan petunjuk. Allah katakan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Yakin. Tapi kebanyakan kita berpaling dari peringatan Allah. Dia mencari kebahagiaan di jalan yang salah, berharap ketenangan di tempat yang penuh dengan petaka. Allah mengatakan, waman a'rada an dzikri. Semoga semuanya mengingat pesan Allah ini, supaya tahu bahwa setiap petaka yang dia rasakan, dia penyebabnya, bukan Allah azza wa jalla. Waman a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Allah utus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah turunkan bersamanya Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka bagi dia kehidupan yang sesak, yang sempit, yang penuh penderitaan, walaupun dia bergelimang harta. Itu di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita sekarang dapat melihat, memandang, bahkan kita saling memandang, kita tahu nikmat mata ini. Tapi pada hari kiamat Allah akan bangkitkan kita dalam kondisi buta kalau kita berpaling dari peringatan Allah azza wa jalla. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lalu orang ini bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku buta?
Dia berjalan nabrak sana, nabrak sini, tersungkur sana, tersungkur sini. Waqad kuntu basira, aku di dunia dapat melihat, dapat memandang orang-orang. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, engkau penyebabnya. Datang kepadamu peringatan-peringatanku, tapi engkau abaikan. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Hari ini engkau diabaikan. Maka saudaraku Mahmud Ridha bin Khalid Makarim, sebentar lagi engkau akan menikah. Ada banyak pesan-pesan Tuhan dalam Al-Quran buat engkau dan buat setiap laki-laki. Ketika engkau berpaling dari pesan-pesan ini, engkau harus yakin engkau akan menderita. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin-pemimpin buat kaum wanita. Ya, kita bangga menjadi pemimpin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah berikan kemuliaan kepada laki-laki. Tapi sebagian laki-laki tidak mensyukuri kemuliaan yang Allah berikan, sehingga dia tidak memuliakan wanita. Engkau dijadikan pemimpin karena engkau punya kriteria pemimpin. Pemimpin itu harus sabar. Pemimpin itu harus perhatian. Pemimpin itu ngayomi. Sebagian kita berpikir dengan marah selesai urusannya. Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mahmud, Sirin ini banyak kekurangan. Mungkin engkau belum tahu, tapi Allah tahu, dan Allah kasih tahu kita. Makanya Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang patut, yang baik. Berikan hak dia secara sempurna. Mahmud udah belajar apa hak-hak seorang istri. Banyak kita zuat nggak belajar, jemaah. Kita kuliah sampai S3 nggak diajarin di kampus hak-hak istri kita. Sebagian kita kuliah sampai jadi profesor, dia nggak pernah belajar apa hak-hak istri. Maka semoga Mahmud sudah belajar dan tahu dengan hak-hak istri. Penuhi istrimu dan lebihkan hak-hak dia. Fa in karihtumuhunna. Gimana kalau kau benci sama dia? Ya, Sirin bukan bidadari. Dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Hari-hari akan menjikap kekurangan Sirin. Kita semua yang sudah zuat tahu dengan kekurangan istri kita. Gimana kalau engkau benci sama istrimu? Engkau balikin dia kepada orang tuanya. Engkau mengadu kepada orang tua. Jangan. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sabar. Makanya rijal, lelaki yang enggak penyabar enggak usah zuat. Karena dia akan masuk ke tempat masalah. Engkau hanya akan berpindah dari satu masalah ke masalah berikutnya. Engkau bujangan masalah. Engkau berpikir dengan menikah selesai masalah. Engkau berpindah ke masalah yang baru. Ketika engkau punya anak, engkau punya masalah lagi. Engkau punya masalah sama mertua, engkau punya masalah sama orang tua sendiri, punya masalah sama ipar. Hadhil hayat. Ini kehidupan. Dan Allah sudah turunkan petunjuk agar engkau keluar dari masalah ini. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi engkau benci, engkau lihat perilaku Sirin enggak menyenangkan. Ternyata Sirin kayak gini, ternyata dia kayak gini, kayak gitu. Loh, Nabi udah kasih tahu dari dulu. Maka laki-laki yang enggak mau tahu, maka bahaya dia. Maka buat Mahmud, engkau sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang benar. Wa bima anfaqu min amwalihim. Engkau dijadikan pemimpin juga karena engkau memberikan nafkah. Sekaya apapun istri kita, wajib dikasih nafkah. Dan buat Mahmud, engkau mungkin baik di depan kawan-kawanmu. Mungkin engkau baik di depan keluargamu, di tempat kerjamu. Tapi kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama bininya, sama istrinya.
Jadi kalau kau ingin tahu Rejal itu baik atau tidak, tanyakan sama istrinya, tanyakan sama pembantunya, tanyakan kepada supirnya. Dia akan bongkar semuanya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Kalau kita tanya bagaimana Nabi di rumah alaihi salatu wassalam, istrinya akan bongkar semuanya dan semuanya berlian. Kalau akan ditanya pembantu Nabi alaihi salatu wassalam yang 10 tahun mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya indah. Maka Mahmud belajar bagaimana berumah tangga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dari artis fulan, dari artis fulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau pelajari, Mahmud. Dan tugas seorang suami yang paling berat, Mahmud, bukan ngasih makan istrinya. Alhamdulillah Sirin bisa hidup tanpa Mahmud. Sirin bisa sekolah tanpa Mahmud. Ada abahnya. Dan rizki Sirin sudah dicatat juga sebelum dia lahir. Tapi ada tugas besar seorang suami. Tatkala Mahmud menerima sebentar lagi dari abahnya, Sirin mengatakan, gabil tu aku terima. Maka istri Mahmud mengambil perjanjian yang berat buat Mahmud. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Sesederhana itu ya pernikahannya. Engkau nggak pernah turut membesarkan Sirin, engkau hanya mengatakan gabil tu selesai jadi milikmu. Mahar tadi cuma 1 juta, selesai jadi milikmu. Engkau nggak hargain perjuangan ayahnya, bundanya. Tapi ternyata perempuan itu mengambil perjanjian yang berat. Dan tugas besar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Rejal ini bukan cuma syughul, bukan cuma cari fulus. Dia merasa aku sudah berikan hak istriku, sandang, pangan, papan, dia minta apa aku kasih. Enggak. Selamatkan dirimu dan istrimu yang pertama. Lalu anak-anakmu nantinya dari api neraka. Dan pasti Mahmud akan melewati neraka. Bersama Sirin, ya. Mampukah engkau menggandeng Sirin untuk sampai ke surga Allah Azza wa Jalla? Kalau engkau nggak mampu, engkau minta maaf hari ini. Tapi kalau engkau terima konsekuensinya. Selesai. Amir Rifki nyerahkan kepadamu, selesai Mahmud, engkau sekarang lanjutkan tugas apa? Amr bin Qais al-Mullai, dia mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawja 'inda Allah yaum al-qiyamah. Boleh jadi nanti ada seorang istri yang menggugat suaminya di hadapan Allah. Jangan sampai istrinya Mahmud ada di situ. Lalu dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi hadza zawji. Rabb, wahai Tuhanku, ini suamiku ya Allah. Ma'allamani wa la addabani. Nih suamiku nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidikku, nggak pernah mengenalkan aku kepadamu ya Allah. Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerjanya cuma ke pasar, dapat fulus kasih kepada aku. Sebagian suami kerjanya cuma cari duit. Engkau kalau nggak punya ilmu yang bisa menyelamatkan istrimu dari api neraka, ajak istrimu ke majelis ilmu. Datang di sini. Nanti kalau aku ditanya sama Allah hari kiamat, aku katakan, ya Allah, aku bawa istriku ya Allah. Aku dudukkan di sana dia untuk mendengarkan petunjuk yang kau turunkan ya Allah. Sebagian kita enggak. Berpikir sudah selesai tugas anak. Lah. Dan insya Allah pilihan Sirin nggak salah ke Mahmud. Dan pilihan Amir Rifki juga nggak salah buat Mahmud. Sehingga Mahmud bisa menjalankan tugas ini. Adapun buat Sirin Salsabil bin Rifki Munif Bishir Nahdi, buat semua wanita ya, supaya ingat dengan posisi dia. Ketika terjadi pernikahan, maka orang nomor 1 dalam hidup dia adalah suaminya. Tapi suamimu bukan ayahmu. Sirin jangan berharap kasih sayang seperti kasih sayang abah dan ibunya. Nggak sama. Engkau akan pindah rumah ke rumah, engkau yang nggak kenal sama Mahmud ini. Apa kesenangan dia? Apa yang tidak dia sukai? Mahmud bukan malaikat. Engkau juga akan mendapati kekurangan-kekurangan Mahmud. Ketika engkau dapati itu, engkau jangan lapor sama abahmu, sama ibumu. Sudah cukup
ayah bundamu capek membesarkan engkau. Engkau hadapi masalah itu. Engkau minta sama Allah Azza wa Jal. Dan rumah tangga itu belajar. Belajar. Kadangkala anak kecil yang naik sepeda dia jatuh. Kalau orang tuanya selalu berusaha untuk menyelamatkan anaknya, nak jangan nak, luka nanti nak, sampai besar gak bisa naik sepeda dia. Tapi biarkan dia jatuh. Biarkan dia mulai belajar lagi, insya Allah luka itu akan sembuh. Dan dia akan bangkit. Maka buat Sirin, jadilah engkau wanita yang terindah buat Mahmud. Dan buat seluruh istri ya. Kebanyakan perempuan ini merasa, anak sudah berbakti sama suami, tapi suami nggak bener ini dan itu. Ingat, suamimu surgamu atau nerakamu. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang terindah, apa kata Nabi SAW? Allati idza nazarta ilaiha sarratka. Yang kalau dipandang nyeneng no ati. Maka jadilah wanita yang senantiasa menyenangkan hatinya Mahmud. Pulang kerja selalu dalam kondisi yang menyenangkan. Ketika suaminya datang, lempar handphonemu. Engkau mungkin telepon sama siapapun orang penting, lempar dia, suamiku datang. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Yang kedua, kalau disuruh taat, nurut sama suaminya. Kebanyakan wanita masuk neraka bukan karena nggak soli dia, som dia, bahkan mungkin dia hafal Al-Quran. Tapi jadi masalah dia tidak menghargai suaminya. Dia kufur sama suami, nggak nurut sama suaminya. Kalau engkau ada di atas motor, suamimu memanggilmu, turun dari motor. Kalau engkau sedang masak dipanggil sama Mahmud, matikan kompornya. Jangan tanya kalau suami pulang dari mana, tapi tanyakan mau apa. Kemudian kalau ditinggal sama suami, wanita terbaik itu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memujinya. Karena semua kebaikan hanya dari Allah dan segala petaka dari diri kita sendiri.